Kasus anak mempolisikan ibu kandung di Demak, Jawa Tengah yang viral beberapa waktu lalu akhirnya berujung damai. Sang anak mencabut laporannya di Kejaksaan Negeri Demak setelah beberapa kali mediasi. Suasana haru mewarnai pertemuan ibu dan anak ini setelah sempat berpisah sejak Agustus tahun lalu. Mohon maaf, saat ini saya salah. Ya, Mama juga memaafkan apapun. Masalahnya tetap saya mamanya begini. Sebelumnya, sang anak melaporkan ibunya ke polisi atas tudingan berlaku kasar terhadap dirinya. Kasus ini sebenarnya telah bergulir sejak Agustus lalu. Sang anak juga mendapat celaan dari para netizen yang mengikuti kasusnya. Ia berharap ibunya meminta maaf meski tetap mengakui ibunya sebagai orang tua yang melahirkannya. Perlu saya jelaskan, mungkinkah seorang anak yang dilahirkan memenjarakan seorang ibu jika ibunya tidak keterlaluan? Ini pernyataan dasar, mohon dijawab di hati. Dan jujur, kenapa saya melaporkan ibu saya? Pertama, karena saya tidak ingin membuka aib keluarga saya dan membuka aib ibu saya. Saya hanya ingin mencari keadilan. Akar masalah ibu yang dipolisikan anak kandung ini bukanlah penganiayaan sang ibu terhadap anak, namun merupakan buntut dari masalah keluarga yang berujung perceraian kedua orang tuanya. Lalu, bagaimana agama menjelaskan permasalahan ini? Sang anak yang durhaka pada orang tua atau orang tua yang durhaka pada anak? Ada sebuah riwayat dalam Al-Adabul Mufradnya Al-Imam Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, tidak seorang pun dari kaum muslimin yang mempunyai kedua orang tua beragama Islam yang berbakti kepada mereka berdua dengan mengharap pahala dari Allah, melainkan Allah akan membukakan dua pintu, maksudnya pintu surga untuknya. Jika tinggal salah satu dari keduanya yang masih hidup, maka yang akan dibukakan adalah satu pintu. Jika dia menjadikan salah satu di antaranya marah, Allah tidak akan ridho kepadanya hingga orang tuanya ridho kepadanya. Lalu ada yang bertanya, meskipun kedua orang tuanya itu menzoliminya? Ibnu Abbas menjawab, meskipun keduanya menzoliminya. Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi dalam Syarah Adabul Mufrad menjelaskan, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib, walaupun keduanya telah menzolimi anak dalam perkara dunia. Derajat riwayat ini memang lemah, tapi kandungan maknanya dapat dibenarkan. Dalam Islam, kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, termasuk dalam keluarga. Bila orang tuanya lalai, mungkar, atau berbuat sesuatu yang dilarang agama, tentu anak berhak untuk menegur dan mengingatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Menegur dan mengingatkan orang tua yang lalai bisa menjadi bakti baik seorang anak terhadap orang tua. Namun begitu tetap harus dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang menyakitkan. Karena menyakitkannya, meski hanya dengan kalimat yang remeh saja, dilarang Allah SWT. Allah berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah Luqman ayat 15. Namun begitu, bukan berarti kewajiban anak yang harus berbakti pada orang tua itu menjadi lahan untuk memperlakukan anak semena-mena. Karena boleh jadi anak melakukan durhaka pada orang tua akibat orang tua tidak memenuhi hak anaknya. Ada seorang ayah yang membawa anaknya kepada Umar bin Khattab. Sang ayah mengadukan kedurhakaan anaknya. Maka sang anak bertanya pada Khalifah Umar, wahai Amirul Mukminin, bukankah seorang anak juga memiliki hak atas diri orang tuanya? Umar menjawab, benar.
Anak itu berkata lagi, apakah hak-hak itu wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, memilih ibu yang baik untuk anak-anaknya, memberikan nama yang baik dan mengajarkan Al-Quran padanya. Anak itu pun berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau begitu ayahku belum memberikan satupun hak-hakku itu. Ibuku adalah seorang kulit hitam dari keturunan Majusi. Ayahku menamaiku Kumbang dan tidak pernah ia mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran. Umar bin Khattab pun menoleh pada sang ayah lalu menegurnya, kamu datang kepadaku untuk mengadukan kedurhakaan anakmu, sementara kamu sendiri telah mendurhakainya sebelum dia mendurhakaimu. Engkau telah berlaku buruk padanya sebelum dia mendurhakaimu.